Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya Hardiantia Sana Putri, mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Riau. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai teori intertekstual dan analisis karya sastra melalui pendekatan teori intertekstual. Teori intertekstual adalah sebuah pendekatan untuk memahami sebuah teks sebagai sisipan dari teks-teks lain. Intertekstual juga dipahami sebagai proses untuk menghubungkan teks dari masa lampau dengan teks masa kini. Suatu teks dipahami jika berdiri sendiri. Prinsip intertekstual berarti bahwa setiap teks sastra dibaca dan harus dengan latar belakang teks-teks lain. Sebab tidak ada sebuah teks yang sungguh-sungguh mandiri dalam artian bahwa penciptaan dan pembacaannya tidak dapat dilakukan tanpa adanya teks-teks lain sebagai contoh, teladan, kerangka, menurut Kristeva. Selanjutnya kita akan membahas mengenai 3 skripsi yang mengkaji tentang teori intertekstual. Skripsi pertama berjudul Intertekstual Cerita Panji Gandrong Anggreni dengan Roman Chandra Kirana oleh Munawarah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Kajian ini dilatar belakangi dari isi cerita dan nama tokoh dari kedua cerita tersebut memiliki kesamaan. Tapi ada beberapa hal yang membuat Chandra Kirana berbeda dengan Panji Gandrong Anggreni. Kreativitas yang dilakukan oleh pengarang mungkin saja mengakibatkan adanya perbedaan nama tokoh, perbedaan watak para tokoh. Selain itu, dimungkinkan pula alur cerita yang berbeda. Teori yang dipakai pada skripsi ini adalah teori dari Nurgiantoro yang mengatakan bahwa kajian intertekstual berusaha untuk menemukan aspek-aspek yang terdapat dalam karya sastra sebelumnya yang muncul kemudian. Hal tersebut karena karya sastra itu merupakan respon pada karya yang terbit sebelumnya. Hasil penelitiannya adalah data-data yang diperoleh berupa unsur intrinsik yang terdapat dalam PGA dan TK. Hal tersebut sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu mendeskripsikan unsur intrinsik yang terdapat dalam kedua cerita tersebut. Dari data unsur intrinsik yang diperoleh, maka ditemukan persamaan dan perbedaan antara kedua cerita tersebut. Hal tersebut digunakan untuk menjawab fokus permasalahan tentang hubungan intertekstual antara Panji Gandrong Anggreni dengan Roman Chandra Kirana. Skripsi kedua berjudul Kajian Intertekstual dalam Novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman oleh Suryani dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Peneliti tertarik untuk mengkaji novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu dan novel Tinta Cinta Siti Hawa ini dikarenakan adanya tokoh Zika dan tokoh Hawa yang ditampilkan secara apik oleh pengarang. Dalam novel ini digambarkan sosok seorang perempuan yang begitu tabah dalam menjalani hidupnya, padahal begitu banyak permasalahan yang menghiasi kehidupannya. Akan tetapi dalam novel ini pengarang lebih banyak menggambarkan konflik batin yang dialami oleh tokoh Zika dan Hawa, penggambaran kejiwaan Zika dan Hawa akibat permasalahan yang bertubi-tubi. Penelitian yang menggunakan teori intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman yakni sebuah teori atau sebuah istilah yang diciptakan oleh Julia Kristeva. Istilah interteks pada umumnya dipahami sebagai hubungan suatu teks dengan teks lain. Menurut Kristeva, tiap teks merupakan sebuah mozaik kutipan-kutipan. Tiap teks merupakan penyerapan dan transformasi dari teks-teks lain sebagai bahan dasar penciptaan. Hasilnya, kajian intertekstual dalam novel Aku Rapuh Dalam Kasihmu karya Winda Zisti dan Tinta Cinta Siti Hawa karya Della Firayaman ini mempunyai hubungan. Berdasarkan data-data yang ditemukan oleh penulis, kedua novel tersebut memiliki tema dan sudut pandang yang sama. Selain memiliki tema dan sudut pandang yang sama, pola alur yang digunakan oleh kedua novel tersebut menggunakan pola alur yang sama, yakni alur campuran. Terakhir, skripsi yang berjudul Kajian Intertekstual Antara Novel dan Film Bulan Terbelah di Langit Amerika karya Hanum Salsabila Rais dan skenario pembelajarannya di SMA oleh Ismin Asmiarti dari Universitas Muhammadiyah Purworejo.
Latar belakang penulis mengkaji hal ini dikarenakan banyaknya perubahan yang dilakukan di dalam film menimbulkan persepsi yang berbeda pada kalangan penikmat sastra. Banyak orang yang beranggapan bahwa isi cerita di dalam film yang disajikan sudah sesuai dengan isi cerita yang ada di dalam novel. Dengan adanya permasalahan di atas, penulis mengkaji lebih dalam film yang diadaptasi dari sebuah novel populer karya Hanum Salsabila Rais yang berjudul Bulan Terbelah di Langit Amerika dengan judul film yang sama. Sama seperti sebelumnya, penulis memakai teori dari Nurgiantoro. Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk-bentuk hubungan tertentu. Misalnya, ia menemukan adanya hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lain-lain di antara teks-teks yang dikaji. Hasil temuan pada skripsi ini adalah kedua karya novel dan film Bulan Terbelah di Langit Amerika terdapat perbedaan pada nama tokoh dan penokohan antagonis. Di dalam novel, tokoh antagonis tidak disebutkan namanya, melainkan hanya disebut sebagai pria tua. Di dalam film, tokoh antagonis bernama Michael Jones. Perbedaan yang terjadi pada penokohan tokoh antagonis disebabkan adanya perubahan tokoh dan penokohan yang disajikan oleh pengarang. Sehingga dalam kedua karya novel dan film tersebut memiliki hubungan intertekstual secara modifikasi. Maka itulah ketiga skripsi yang mengkaji tentang teori intertekstual. Sekian dulu pembahasan kita mengenai teori intertekstual. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.